Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini, anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sebelum belajar. Angkat tangannya, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ustazah ingin mengingatkan, sudahkah Anda semua mengisi presensi dan link forum kerja prestasi yang sudah dibagikan lewat Classroom? Ustazah harap sudah mengisi semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah Ustazah harap Anda semua dapat memahami makna terwujudnya persatuan di sekolah. Anda dapat memahami makna manfaat hidup bersatu dan akibat hidup tidak bersatu di sekolah. Anda dapat memahami makna menjaga kebersihan di sekolah, lalu menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan menjaga kebersihan di sekolah. Anda dapat mengenal pola barisan pada bangun datar dan bangun ruang dan dapat mengurutkan pola barisan bangun datar dan bangun ruang. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu Pagiku Cerahku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Ananda, pada kesempatan kali ini kalian akan kembali belajar bersama Ustadzah Lydia Raudatun Nafisah, dan kita akan bersama-sama mempelajari tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar menjaga kebersihan di rumah. Selain menjaga kebersihan di rumah, menjaga kebersihan di sekolah pun juga harus dilakukan. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Peralatan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, meja, papan tulis, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati dalam membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak terjatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke dalam mata dan hidung. Menjaga kelas agar tetap bersih dan sehat itu penting. Baik Ananda, saya ingin bertanya kepada Ananda semua, cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah diantaranya adalah: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengingatkan teman jika ada teman yang lupa membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, memungut sampah yang tercecer. Yang keempat, jangan malas untuk melakukan piket kelas. Dan yang kelima, menjaga kebersihan toilet. Nah Ananda, selain menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan toilet itu juga sangat penting. Ananda, selain menjaga kebersihan, bagaimana sih sikap agar terwujudnya persatuan di sekolah? Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama teman-teman di sekolah agar terwujud persatuan di sekolah. Kegiatan tersebut adalah: pertama, diskusi bersama teman kelompok. Kedua, membuat prakarya bersama teman. Yang ketiga, membantu menjelaskan kepada teman yang tidak mengerti. Dan yang keempat adalah tidak ada pertengkaran antar siswa di sekolah. Nah Ananda, jika kita telah mengetahui sikap apa saja yang bisa kita lakukan agar terwujudnya persatuan di sekolah, lalu sekarang kita akan mengetahui manfaat hidup bersatu di sekolah dan akibat jika tidak hidup bersatu di sekolah. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Misalnya, tidak ada yang mengejek, sehingga tercipta perdamaian dan ketentraman di sekolah. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Misalnya terjadinya pertengkaran antar teman, hingga kita menjadi tidak nyaman. Sekarang Ustazah ingin bertanya, apa saja benda yang ada dalam kelas yang berbentuk bangun datar? Salah satu benda yang ada di kelas yang berbentuk bangun datar ialah meja. Apa itu bentuk meja? Meja ialah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang dapat membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Coba Anda perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Itu terdapat 3 gambar susunan pola yang terdiri dari bangun datar. Gambar pertama menunjukkan pola pertama ada bangun datar persegi panjang, pola yang kedua ada bangun datar segi 5, pola yang ketiga ada bangun datar persegi panjang, lalu pola yang keempat ada bangun datar segi 5, pola yang kelima ada bangun datar persegi panjang, pola yang keenam ada bangun datar segi 5, pola yang ketujuh ada bangun datar persegi panjang, dan pola yang kedelapan ada bangun datar segi 5. Nah, itu kan pola-polanya berbentuk bangun datar yang digabungkan dari bangun datar persegi panjang dan segi 5.
Lalu mereka tersusun dan terbentuk menjadi sebuah pola. Begitu juga Ananda dengan gambar yang ada pada gambar kedua dan gambar ketiga. Itu adalah susunan dari beberapa bangun datar yang terbentuk menjadi sebuah pola. Baik Ananda, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini ialah setiap warga sekolah harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekolahnya agar bersih dan sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Manfaat hidup bersatu di sekolah ialah tidak ada yang mengejek, sehingga tercipta perdamaian dan ketentraman di sekolah. Dan akibat hidup tidak bersatu di sekolah ialah terjadinya pertengkaran antar teman hingga kita menjadi tidak nyaman. Nah, Ananda menjaga kebersihan itu sangat penting, maupun itu di rumah atau di sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Karena menjaga kebersihan itu juga terdapat dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dan menyukai hal yang suci. Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis saja sudah ada yang menyuruh kita agar menjaga kebersihan Ananda. Maka dari itu jagalah kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran yang akan dipelajari nanti ialah yaitu tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Ustazah mengingatkan agar Anda semua selalu ingat dalam melaksanakan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ustazah ingin kita bersama-sama membaca doa selesai belajar. Doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah memohon maaf apabila selama pembelajaran Ustazah banyak kekurangan dan apabila Ustazah ada salah. Ustazah akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.